takutnya gini, tipis-tipis lah. ya takutnya gini, pada saat kamu berhadapan dengan customer sama-sama Arab, terus kamu ngomong bahasa Arab, sekitarnya ngaminin, amin. Ini sih apa di Mokas ini kan banyak banget. Kalau ngomong harus banyak pengalaman, susah harus senang. banyak sabar. Oh iya, iya. Nek ngadepi customer. Ngadepi customer, terutama bukan customer yang datang ya, mending nek kita datang. Oke, aku mau pendapatmu sekarang kan ini banyak tuh yang lagi viral tuh ya. Ya, saya nggak mau nyebut nih lagi viral. Mokas ya, showroom Mokas itu yang lagi viral sekarang di media sosial dan yang lain jual, nggak tahu teknisnya mungkin secara syariah atau bla 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 dan yang lainnya. Perkembangan Mokas saat ini gimana? Kondisi seperti itu sampai, gila loh, itu sampai ratusan sekarang. Dulu itu rumahan, kalau setahu saya, dulu rumahan sampai sekarang itu ratusan. Sudah ada tagline-nya kerajaan ini kayak gitu. Itu menurutmu gimana? Perkembangannya. Enggak apa-apa. Ya perkembangan saat ini. Itu wajar enggak itu? Atau teknik pemasaran dia? Teknik pemasaran. Permainan. Maksudnya bukan yang menipu ya, tapi memang dia benar-benar pakai teknik yang benar. Pemasaran yang unik, beda gitu. Jadi mancing customer sehingga dia banyak peminatnya. Itu yang bikin dia mungkin dari strategi marketingnya. Ya. Kalau umumnya mau kasih ya mungkin main di kredit. Sebenarnya sama kan ya? Kayak yang dijual sama. Cuman bedanya kalau Mas Bibi pernah ke mana? Mobil baru kan pasti perbedaannya dari DP. Iya. Dari kalau kita sih kredit cash gitu kan. Bedanya emang kalau unit sama. Ya, semuanya sudah pasti kalau mobil baru nggak perlu takut ya soal kondisi kayak gitu. Yang kita bedakan itu biasanya ke harga, diskon. Iya benar. Diskon. Ya, disitulah gitu. menarik. Terus sama kalau misalkan kredit itu, ya hitungan setiap sales itu punya penawar yang lebih murah kayak gitu, bunganya lebih murah. Itu sih kalau di Mokas itu kompleks Pak. Serius aku pusing kadang di Mokas itu. Di Mokas itu hitungan kredit sama cashnya ya, jauh jelas beda mobil baru ya. Untuk kredit apalagi ya, untuk kredit mungkin DP-nya bisa lebih minim, tapi nggak tahu lagi kalau di mobil baru ya. Mobil baru mungkin bisa minim kisaran 5 gitu mungkin bisa Mas. Kalau jarang sih. Jarang. Ya. Mungkin di Mokas rata-rata sebenarnya standar untuk kredit itu 25% dari harga OTR. Kayak gitu. Kalau di Mokas itu bisa minim itu kalau diskonnya besar. Itu sih. Kalau di Mokas kan nggak ada diskon-diskonan. Mainnya di OTR kalau nggak salah ya. Harganya. Ya di kredit ya permainannya di situ. Oke. Rif, punya pengalaman nggak yang apa ya? Sampai sekarang kamu inget tuh. Mungkin pengalaman yang kalau kita ngomong buruk ya. Atau pengalaman yang menyakitkan atau pengalaman yang menjengkelkan pada saat kamu jual beli Mokas. Kalau menyakitkannya sih kecewa atau apa? Kecewa mungkin ya ada ya. Ada lah. Ada. Kalau dari apa? Ceritanya gimana tuh? Dari kita ngambil unitnya mungkin ya. Oh gitu awal. Pada saat kita cari unit untuk dijual lagi. Benar. Ya, apa itu? Nah itu pernah. Halo, assalamualaikum dulur. Salam satu nyali, wani. Nah, buat dulur-dulurku bonik bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin. Karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, wani. Dapat di Jakarta dari OMX, dari pemakai. Waktu itu memang benar-benar dari orang yang berpengaruh. Tapi nggak saya sebutin ya. Orang kaya lah. Orang kaya dan ada jabatannya di situ. Dia emang jual mobil dan kita cocok, kita ambil tuh waktu itu. Waktu itu aku ngabari temanku di sana, ngabari.
suruh ngecek barangnya oke, bagus, karena emang seperti baru sih. Dan kebetulan orang ini banget orang ini BU. Oh, BU. Nah, BU waktu itu lagi BU dia. Berarti harganya bikin kamu tergiur ya, karena mungkin murah ya? Kalau untuk harga sesuai dengan pasaran kita ambil. Jadi harga-harga bakul ngambil lah. Itu showroom ambilannya berapa ya situ masuk lah. Waktu itu unitnya seperti baru. Tahun muda di tahun 2022. Honda, dari Honda. Nah, pas ketika kita ambil, selesai transaksi, selesai semua, kita ambil perjalanan, ternyata laka. Jadi kecelakaan. Itu enggak, sorry. Dirimu yang kecelakaan atau bukan. Unitnya emang? Unitnya, jadi dibawa sopir waktu itu. Oh, no. Maksudnya pada saat ngecek kamu nggak tahu itu? Oh, itu masih bagus. Oh, belum laka? Belum laka, jadi perjalanan. Waktu perjalanan, jadi kita pas nanti. Jadi aku biar arek nanti kedatangan ini ternyata. Berarti yang ngambil bukan kamu? Bukan, kita suruh orang waktu itu. Yang ngambil itu drivernya anggapannya ya, yang kamu suruh itu pada saat perjalanan balik terjadi laka. Waduh, ya amsyong ya. Waktu itu dari ini sih, dari bosku parah. Lumayan. Belakangnya ambles. Duh, ambles. Terus jadi waktu yang dinanti-nanti unit ini datang, kita mengharapkan datang itu dengan bagus, sesuai harapan, sesuai gambaran lah. Bisa dijual lagi dengan foto-foto nih. Ternyata pas kita temui sudah ambles. Kejadian di mana itu, kota mana? Di tol. Itu bro, di tol Krian. Udah mau masuk lah dari Jakarta. Mau dekat kan? Cedak, Mas. Ngantuk paling. Ya mungkin karena ngantuk memang sebabnya. Kalau nggak salah jam 2 malam kejadian itu. Diserondol sama truk dari ekspedisi kebetulan. Jadi truk ekspedisi. Aku jujur ya Lur ya. Kalau dengar gitu ya kayak nyesek lah. Iya, duit itu kayak wis lungset. Oh, parah itu. Apa yang terjadi akhirnya? Ya kita minta di jalur hukum ya waktu itu. Minta ganti rugi karena kalau dari pihak drivernya sih ngomong sudah menepi, sudah sesuai SOP-nya lah. Menepi, dia kecepatan kecil, rendah, kisaran 20 waktu itu, kalau di bawah 40 lah pokoknya. Dia pakai hazard, dan mungkin karena ngantuk, jadi dia ya tiduran di situ. Tapi di bahu jalan posisinya. Entah di mana letak salahnya, cuman memang mutlak kalau dibilang salah sih ya enggak. Di sisi truknya, ternyata drivernya juga ngantuk. Oh, dia menepi juga? Iya, bukan menepi. Dia kecepatan sedang, tapi memang karena keadaan ngantuk. Jadi terabas, kaget. Gitu. Kalau depannya ada mobil itu kaget. Diganti tapi ya? Ya, diganti semua. Untungnya ada asuransi sih waktu itu. Kalau dari pihak ekspedisi, dia cuma ngeluarin sesuai dengan tanggung jawab dia lah. Tanggung jawab ekspedisi ini. Kita mutlak itu diganti lewat asuransi. Kebetulan untungnya ya, alhamdulillah. Mobil yang dibeli tadi kan second, pasti masih masih seperti baru karena orang kaya. Orangnya iya, kalau orang kaya gitu. Ada ya orang pejabat. Iya, dia beli mobil pasti diasuransi. Diasuransi. Karena kerusakan 70%, jadi kembali lagi uang. Kita minta kembalian uang. Waktu itu ditawari mau unit baru atau uang, yang mending uang aja. Bisa diputar lagi kan gitu. Walaupun tetap hitungannya rugi loh, walaupun 70%. Kalau rugi sih enggak, kita ditukari uang utuh sesuai yang kita beli. Jadi di situ. Oke, dibetulin karena kerusakan 70%, ya. Dibetulin atau unit itu dibeli anggapannya ya? Dibeli sama pihak asuransi, hitungannya diambil. Jadi dia nukeri uang. Kalaupun kita mau, pilihannya dua sih memang. Uang kembali atau unit dibetulin atau kalau nggak gitu diganti baru. Yang mending lebih baik uang sih. Iya, langsung. Karena kalau dibetuli makan waktu kurang lebih 8-6 bulan. Duit kayak semuter. Nah, itu. Iya. Karena kita kan kalau di Mokas, kalau setahu ya 1-2 bulan harus itu bingung Mas. 1-2 bulan itu kita harus caranya unit ini harus keluar, di reshuffle lah. Nggak bisa kalau sampai berhenti sebulan itu uang kan nggak bisa muter akhirnya gitu. Oke. Keren. Kalau di unit baru kan setahun nggak mungkin ya, setahun sampai 2 tahun. Ada tapi biasanya unit-unit yang kalau kita ngomong susah lakunya ya. Emang ada sih di beberapa merek itu ada 1-2 unit yang emang mungkin lagi bukan zamannya ya. Dulu kayak misalkan nih, dulu itu sedan lagi rame. Iya, ya kan sekarang mobil MPV, bahkan mobil crossover kayak
CR-V kayak kalau Honda ya, kayak HR-V itu yang lebih laku malahan. Iya benar. Ya, karena mungkin di Indonesia ini kan jalannya itu. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan, nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Mungkin lagi bukan zamannya ya. Nah, dulu kayak misalkan nih, dulu itu sedan lagi rame. Iya, ya kan sekarang mobil MPV, bahkan mobil crossover kayak CR-V kayak kalau Honda ya, kayak HR-V itu yang lebih laku malahan. Iya benar. Ya, karena mungkin di Indonesia ini kan jalannya itu sedan itu nggak cocok. Jalannya kita ini banyak yang aspal-aspalnya rompal, guys ya. Terus kedua banyak polisi tidur. Nah itu. Iya, nggak masuk ya kayak gitu. Nggak masuk. Ya, rata-rata sedan itu kalau di Mokas, orang-orang yang beli sedan kalau anggapanku itu mobil kedua. Oh, benar-benar mobil pribadi kayak gitu. Iya, biasanya old money. Bapak yang suka. Iya. Menurut pengalaman sih ya, waktu itu punya Altis 2014. Betul. Tipe V dan itu bagus unitnya memang masih bagus, ada action kayunya apa semua masih bagus lah. Karena kita jual dan lakunya di bapak-bapak juga. Oh, sudah ada segmen. Oke. Ini aku mau tanya nih. Ini customermu, kamu jual mobil, customer kan berbagai macam tuh. Ada orang Jawa kayak gitu, Chinese mungkin ya. Arab, campur kan maksudnya? Campur. Nah, atau kamu hanya jual segmen khusus Arab? Wangel itu Mas. Kalau misalkan nih ya, kalau misalkan customermu itu orang Jawa ya sudah pasti pakai bahasa Indonesia kan ya? Iya, maksudnya bahasa Arab, orang Arab bahasa Arab. BI kayak gitu, siapa tahu? Pakai bahasa Arab juga nggak? Takutnya gini nih, ya takutnya gini, pada saat kamu berhadapan dengan customer sama-sama Arab, terus kamu ngomong bahasa Arab, sekitarnya ngaminin, amin. Dipikir kan nggak ngerti ya. Dipikir kalian tahlil, berdoa, doa. Itu banyak, nggak banyak loh itu di media sosial. Ngomong Arab ngomong bahasa Arab, dipikir doa. Angel. Kamu bisa bahasa Arab toh, pasti toh. Bahasa Arab iso tapi saiki Mas. Ya oke. Karena aku cilik di Tuban, lahir di Tuban. Gitu. Oke. Kalau selamat malam, tahu nggak? Ada nggak? Selamat malam itu apa kabar ya? Apa kabar? Kef halak. Kef halak. Oke. Terus apa ya? Terus kamu dari mana misalkan? Min. Hafal nih. Lur hafal. Yo, saedik lah. Basicnya bahasa Arab. Oke. Al-Fatihah apa? Al-Fatihah iya. Ya. Saya percaya kalau sudah tahu bahasa-bahasa gini. Dulu sekolah Rip di mana? Kalau sekolah SMA Mondo. Oh, Mondo. SMP di negeri Tuban, SMP 5 waktu itu. SD, SMP umum ya? Umum. Oke. Kalau SMA baru Mondo. Mondo di mana? Di Sedayu, Gresik. Oh, Gresik. Bukan di Tuban. Bukan, di Sedayu sini Gresik. Jadi hitungannya ikatannya Gresik itu masih ada lah. Sekarang Benowo kan ada Gresik kan. Oh iya. Makanya kamu cari rezekinya juga di Surabaya. Jauh. Ya. Batasan. Betul, nyerempetnya di kota-kota Surabaya. Iya benar. Oke, terus ini sih di Mokas ini kan banyak banget. Kalau ngomong harus banyak pengalaman, susah. Harus banyak sabar. Oh iya. Iya. Ngadepi customer. Ngadepi customer, terutama bukan customer yang datang ya. Mending kita datang itu bisa enak ngelayani tergantung kita nih. Yang di Facebook.
di marketplace biasanya ya di media sosial. Ngomong toh tapi gak tuku. Paling sering kan apa ini masih ada. Nah itu cobaan. Apa? Ghosting kan sering di ghosting. Oh gitu. Nanya apa masih ada, dijawab. Terkadang itu gini, yang ditanya itu unitnya nggak ada. Nah itu bisa sih. Iya kan? Kita nawarin apa, tapi pertanyaan unitnya nggak ada. Benar. Kita adakan, ternyata tetap nggak beli. Itu yang juga kadang. Kalaupun ada pesanan mungkin dari anak-anak yang pernah live ya. Sekarang kan kita lihat dari penjualan live lumayan. Kalau aku lihat live TikTok itu banyak showroom-showroom yang ngelakuin itu live TikTok. Kebanyakan yang ditanyakan kadang ya kita lihat itu unit sing gak ono. Unit sing gak ono nang showroom ditakokno. Tapi ketika dijawab ada pun ya hilang. Mereka ghosting juga. Iya. Tapi kan ya sebagian ya kayak gitu ya. Sebagian emang benar-benar cari, emang belum nemu juga ada sih kayak gitu. Oke, dari pengalamanmu itu, wah ini buat masukan nih informasi baru buat saya juga ya. Buat teman-teman dan dulu-dulu semuanya juga. Karena tapi gini Mas, aku mau nanya, kalau perbedaan di mobil baru, kan lebih gampang kok Mas, untuk cari mangsa customer apalagi. Kita kan nggak perlu meyakinkan unitnya. Oke. Nah, gini sih, kalau aku ngomong gini, mobil baru emang customer itu lebih identik mencari harga ya. Iya benar. Mencari harga. Nah, gara-gara mencari harga itu, kayak gitu, banyak beralih ke Mokas. Oh, karena nggak sesuai harga. Apa karena ini biasanya kalau ada orang yang beberapa itu kan yang mungkin kalau di mobil baru nih ya, menurut pengalaman yang pernah ceritain lah, pernah dapat cerita itu